Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Frida Nuraini dan teman saya Hairunisa. Di sini kami akan menjelaskan modul 4 dari simulasi instrumentasi dan pengendalian proses atau IPP, yaitu tentang respon dinamis open loop sistem orde 2. Jadi untuk permasalahannya, yaitu ada suatu manometer seperti yang ada pada gambar, kemudian digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Fluida kerja yang di dalam manometer adalah air. Kemudian kami ditentukan untuk respon manometer terhadap step change dan dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Di sini tersedia data, yaitu L-nya adalah 200 cm, G-nya 980 cm per second kuadrat, mu-nya 1 centipoise, kemudian rho-nya 1 gram per cm kubik, dan juga delta P per rho G-nya adalah 0 untuk T kurang dari 0 dan 10 untuk T lebih dari 1. Langkah penyelesaian yang pertama yaitu kita membuat transfer function, yaitu dengan transfer function seperti 2L per 3G, 2 kuadrat H per dt kuadrat plus 16PL per PD kuadrat G dH per dt plus H sama dengan P1 kurangi P2 per rho G sama dengan delta P per rho G. Kemudian dalam bentuk variabel deviasi kita dapat transformasikan menjadi to kuadrat S kuadrat YS plus 2 YS dan juga plus YS sama dengan XS. Kemudian dengan Y adalah H min HS dan X DL per 3G 2 kuadrat H per dt kuadrat. Kemudian untuk to-nya adalah akar dari 2L per 3G dan kemudian untuk nilai zeta sama dengan L mu per rho d kuadrat dikali dengan akar dari 2L per 3G. Kemudian untuk menentukan time constant untuk manometer yaitu kita menggunakan to akar dari 2L per 3G. Di sini diketahui nilai L adalah 200 dan juga nilai G adalah 980 sehingga didapatkan nilai to-nya adalah 0,369 second. Kemudian untuk damping koefisien atau zeta untuk 3 diameter tube yang berbeda itu menggunakan diameter dari masing-masing tube dengan rumus yaitu 8pi per rho d kuadrat di akar 2L per 3G sama dengan 8 dikali 0,01 gram per cm S per 1 dikali 1G per cm kubik dikali dengan D kuadrat. Kemudian di akar 2 kali 200 cm di per 3 kali 980 cm kuadrat per second. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 0,0295 per D kuadrat. Kemudian untuk diameter yang dicari yaitu ada diameter 0,11, 0,21 dan juga 0,31 sehingga didapatkan nilai damping koefisien atau zeta-nya adalah 2,44 untuk diameter 0,11, 0,67 untuk diameter 0,21 dan juga 0,31 untuk diameter 0,31. Kemudian dari data tersebut kita memiliki satu underdamped system di mana zeta kurang dari 1. Kemudian untuk atau disebut dengan critically damped system, kemudian untuk zeta sama dengan 1 dan satu overdamped system untuk zeta lebih dari 1. Untuk memperoleh respon fungsi dari transfer Y per X terhadap input X ini menggunakan simulasi simuling pada MATLAB, di mana untuk fungsi transfernya atau YS per XS-nya adalah 1 per to kuadrat S kuadrat plus 2 zeta to S dep plus 1, di mana nilai X sama dengan 10 per S. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai to zeta to kuadrat 2 to zeta. Untuk diameter 0,11 ditemukan fungsi transfernya adalah 0,136 S kuadrat plus 1,8 S plus 1, di mana 1,8 ini didapatkan dari nilai 2 to zeta. Kemudian untuk diameter 0,21 fungsi transfernya adalah 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,49 S plus 1, dan untuk 0,31 cm fungsi transfernya yaitu 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,23 S plus 1. Kemudian nanti fungsi dari transfer ini akan disimulasikan dengan simuling pada MATLAB.
Lalu selanjutnya setelah persamaan transfer function sudah kita tentukan, selanjutnya itu tinggal simulasi menggunakan MATLAB, yaitu dengan menggunakan Simulink. Jadi yang pertama, kita mencari menu blok yang akan kita gunakan pada praktikum simulasi kali ini. Yang pertama kita membuka library browser, kemudian kita mengklik pada menu search, kita mendrag blok step. Selanjutnya kita menggunakan menu transfer function. Di sini kita menggunakan 3 blok transfer function karena ada 3 transfer function yang akan kita gunakan pada persamaan kali ini. Lalu setelah itu kita menggunakan menu demux. Menu mux. Kemudian kita menggunakan menu scope untuk mengetahui hasil grafik yang kita inginkan nantinya. Ya, lalu kita hubungkan terlebih dahulu menu step pada blok transfer function. Untuk mux di sini kita menggunakan 4 panah. Lalu yang pertama kita hubungkan, yang kedua kita hubungkan, yang ketiga kita hubungkan. Dari mux kita hubungkan ke scope. Lalu selanjutnya transfer function 1 kita hubungkan ke menu step, transfer function 3 pun kita hubungkan ke step. Lalu selanjutnya bagian garis terakhir kita hubungkan ke menu ini juga. Nah, lalu selanjutnya kita mengatur persamaan yang akan digunakan. Jadi untuk persamaan yang pertama, untuk numerator koefisiennya kita menggunakan 1, sedangkan untuk denominator kita menggunakan angka sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk denominator koefisien, untuk transfer function 1, untuk diameter 0,11 kita menggunakan 0,136, lalu 1,8, dan yang terakhir 1. Nah, untuk transfer function yang kedua, untuk numeratornya kita tetap menggunakan 1, sedangkan untuk denominatornya kita menggunakan 0,136, lalu 0,49, dan yang terakhir adalah 1. Dan untuk denominator dan untuk yang transfer function yang ketiga, untuk numerator tetap menggunakan 1, sedangkan denominatornya menggunakan 0,136, 0,23, serta 1. Nah, maka persamaan akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita mengatur stop time 10 detik, kemudian kita run. Setelah kita run, lalu kita membuka hasil grafik pada menu scope. Cukup mengklik 2 kali pada menu scope, kemudian hasil grafik akan muncul. Jadi begini untuk bentuk grafik dari
dari modul IPP kali ini. Ya, sekian untuk percobaan modul 4 yang bisa kami paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.